Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayu Marta Barawati, NRP 052 1184 000 0018, dan teman saya Arfi Muhammad Rehan, NRP 052 1184 00 114 dari kelas MTIB. Nah, di video kali ini kami akan menjelaskan tentang dokumen-dokumen yang kami gunakan untuk mengembangkan tim proyek pada proyek sewa komputer. Nah, pada proyek sewa komputer ini, kami menggunakan cukup banyak sumber daya manusia. Untuk dapat membuat performa proyek sewa komputer itu sesuai dengan perencanaan, maka perlu dilakukan pengembangan sumber daya manusia di dalam tim agar nantinya dapat meningkatkan kompetensi serta performa dari anggota tim itu sendiri. Pengembangan tim proyek pada proyek sewa komputer ini kami lakukan dengan menggunakan beberapa dokumen dari proses-proses sebelumnya. Nah, dokumen ini kami jadikan sebagai masukan agar pengembangan yang dilakukan nantinya itu sejalan dengan tujuan serta harapan dari proyek sewa komputer. Nah, berikut adalah dokumen-dokumen yang kami gunakan seperti Project Management Plan, Lesson Register, Project Schedule, Project Team Assignment, Resource Calendar, Team Charter, Enterprise Environmental Factor, dan Organizational Process Asset. Nah, yang pertama adalah Project Management Plan, khususnya pada Resource Management Plan. Nah, Project Management Plan ini merupakan dokumen hasil dari proses Plan Resource Management. Nah, isinya berupa rencana-rencana pengelolaan sumber daya manusia beserta panduan tentang penyediaan reward untuk anggota tim, kemudian feedback, pelatihan, dan tindakan disiplin terhadap anggota tim proyek sewa komputer. Nah, beberapa rencana ini kami gunakan sebagai salah satu penilaian kinerja dan juga masukan untuk melakukan pengembangan tim proyek sewa komputer. Agar nantinya seluruh pengembangan yang kita lakukan itu sesuai dengan rencana awal dari proyek sewa komputer ini. Kemudian dokumen yang kedua adalah Lesson Learned Register. Lesson Learned Register itu merupakan dokumen yang selalu ada dan selalu diupdate secara terus-menerus di setiap prosesnya. Karena dokumen ini berisi tentang segala hal yang harus dipelajari terkait pembelajaran dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan pada proses di dalam proyek sewa komputer. Nah, melalui dokumen ini secara khusus kami dapat mengetahui apa saja yang harus dipelajari dan harus diperbaiki dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh tim, khususnya dalam hal sumber daya manusia. Sehingga kami dapat mengembangkan kualitas sumber daya manusia pada proyek sewa komputer itu sesuai dengan kondisi yang ada. Nah, misalnya dalam pelaksanaan proses pengecekan kualitas produk dan layanan proyek sewa komputer itu terjadi kesalahan karena adanya performa yang kurang maksimal dari anggota tim. Nah, hal ini dapat kami gunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan pengembangan tim proyek sewa komputer itu lebih lanjut, seperti itu. Yang ketiga itu ada Project Schedule. Nah, Project Schedule itu berisi jadwal aktivitas serta proses yang harus dilakukan oleh anggota tim. Pada dokumen ini, kami dapat mengetahui kapan waktu yang tepat untuk melakukan pengembangan tim proyek sehingga nantinya pengembangan tim proyek itu dapat diikuti oleh seluruh anggota tim proyek yang berkepentingan sehingga kami bisa menjadwalkan dengan baik pengembangan yang dapat dilakukan, misalnya dengan pelatihan ataupun gathering, itu bagaimana caranya agar tidak bentrok dengan aktivitas-aktivitas kunci dari proyek sewa komputer, seperti itu. Misalnya yang dapat dijadikan sebagai salah satu contoh pada sewa komputer ini dapat dilakukan
pengembangan tim melalui pelatihan itu sesuai dengan jadwal yang ada. Misalnya saat ini kondisi dari tim proyek itu sedang kosong dan kami sedang membutuhkan untuk meningkatkan keeratan dan hubungan antar anggota tim. Maka dapat kami lakukan gathering yang terencana karena kami telah mengetahui jadwal yang telah ada sebelumnya. Nah, selanjutnya itu ada project team assignment. Project team assignment ini merupakan hasil dari proses acquire resource. Nah, ini berisi dokumen terkait penugasan terhadap masing-masing anggota tim beserta tanggung jawab yang harus mereka emban. Sehingga melalui dokumen ini, melalui project team assignment ini, kami dapat melakukan analisis yang lebih mendalam terkait apa saja tanggung jawab yang harus mereka penuhi dan apa saja yang mereka butuhkan untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut. Seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu resource calendar. Nah, resource calendar itu merupakan keluaran dari acquire resource, berisi tentang dokumentasi periode waktu yang dibutuhkan setiap sumber daya dalam mengerjakan proyek penyewaan komputer. Contohnya seperti waktu ketika tim proyek anggota dapat berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan tim. Nah, ini juga membantu menggambarkan ketersediaan tim selama proyek berlangsung. Lalu selanjutnya apa? Yaitu tim charter. Tim charter merupakan dokumen yang dihasilkan dari proses plan resource management. Nah, dokumen ini berisi pedoman operasi tim, nilai-nilai tim, serta gambaran bagaimana tim melakukan aktivitas. Dokumen ini secara umum mencakup pertama nilai-nilai tim, pedoman komunikasi, kriteria dalam proses pengambilan keputusan, terus proses resolusi konflik, dan pedoman rapat. Lalu selanjutnya ada environmental process, enterprise environment factors, faktor lingkungan perusahaan. Nah, di sini faktor lingkungan perusahaan itu dapat mempengaruhi proses pengembangan tim karena apapun yang dilakukan dan dilaksanakan oleh sebuah tim selalu berdasarkan budaya perusahaannya. Begitu pula dengan pengembangan tim proyek ini yang harus didasarkan oleh budaya perusahaan. Pada penyewa komputer, karena proyek ini dilakukan di Indonesia, khususnya Surabaya, yang memiliki budaya khas ketimuran, yang khas tentunya sangat berbeda dengan budaya barat, seringkali diterapkan berbagai perusahaan luar. Nah, lalu untuk yang terakhir, organizational process asset. Nah, pada proyek penyewa komputer kali ini didasarkan pada persyaratan pelatihan dan penilaian personal yang dimiliki oleh proyek agar nantinya pengembangan ini dilakukan sejalan dengan karakteristik yang dimiliki oleh proyek. Agar nantinya pengembangan yang kita lakukan dapat terus berjalan karakteristik dimiliki proyek sehingga performa dari proyek dapat meningkat. Oke, segitu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.